Kalau tiap kali kita bicara selalu direspon dengan tuduhan, disalahkan, dan kemudian pertengkaran, waduh. Ini yang bikin komunikasi jadi berhenti. Kalau komunikasi berhenti, apa yang terjadi? Hubungan jadi renggang. Saya ingin bicara tentang salah bicara jadi masalah. Salah bicara jadi masalah. Kesalahpahaman, ketersinggungan, keretakan hubungan, sakit hati, dan lain sebagainya terjadi karena salah bicara. Salah satu hal yang kerap kali merusak hubungan antara kita dengan sesama adalah perkataan kita. Yang setuju bilang amin. Perkataan yang seperti apa yang melukai? Perkataan yang toksik. Pemimpin atau orang tua yang perkataannya itu toksik, negatif, selalu melukai, kasar. Kita sebut dengan verbal abuse. Kotor, suka mencaci maki, suka membentak. Membuat orang tua atau pemimpin yang seperti ini menjadi toksik buat anak-anak mereka dan juga buat bawahan mereka. Kenapa? Karena dalam hubungan, anak dan bawahan itu berada di posisi di mana mereka tidak bisa lari. Mereka berada di posisi di mana mereka mau tidak mau harus memberi telinga kepada orang tua dan atasan mereka. Dan ketika anak-anak atau bawahan ini sudah mulai tidak bisa menahan diri lagi, mereka udah nggak tahan. Anak-anak mulai berontak. Bawahan mulai resign. Perkataan apa lagi yang melukai? Perkataan yang ofensif atau menyerang. Perkataan yang menyerang itu seperti ini. Kalau orang ngomong sama kita atau kita ngomong sama orang, tanggapannya tuh selalu negatif, merendahkan, kasar. Selalu menyerang, menyalahkan. Apa yang terjadi? Akibatnya pasangan mulai malas bicara. Saya sama suami pernah ada di fase ini. Saya merasa saya tidak bisa ngomong sama suami saya, demikian juga suami saya tidak bisa ngomong sama saya. Kami menikah tapi tidak bisa jadi sahabat. Banyak orang berkata, lebih baik menikah sama soulmate, sahabat. Tapi kenyataannya saya punya soulmate yang saya jamin saya nggak mau nikah sama dia. Karena saya tahu sifatnya, justru karena kita mirip, kita akan sering berantem. Menikah dengan orang yang gak enak diajak bicara tuh gak menyenangkan ya. Kenapa saya males bicara sama Jojo? Kalau Jojo yang khotbah, dia boleh korbankan saya, karena saya yang khotbah, dia yang jadi korban ya. No, saya bukan istri yang mudah, percayalah. Anda dengar saya khotbah aja kayak begini, gimana suami saya dengerin saya ya kan? Saya males cerita apapun sama suami saya waktu itu. Dulu ya, sekarang sudah enggak. Karena dia selalu menyalahkan saya. Saya lagi curhat tentang masalah di lapangan. Ini di tangan pengharapan nih. Aduh, kita udah bikin begini, begitu, tapi kok mereka begini gitu. Misalnya saya cerita, atau saya cerita soal staff, atau saya cerita tentang apapun. Responnya selalu saya disalahkan. Ngerti ya? Ya kamu gini sih, ya kamu gitu sih. Waduh, karena selalu begitu, saya mulai malas cerita. Kenapa? Buat apa cerita sama pasangan kalau kita jadi bertengkar? Sebenarnya nih bapak-bapak dengar baik. Istri itu cuma butuh telinga. Istri itu kadang gak butuh nasihat, cuma butuh buang sampah aja. Ngomong bahasa kasarnya. Cuma pengen cerita gitu loh. Nah suami-suami kan sebenarnya bisa aja ya kan. Pura-pura dengerin sebenarnya gak dengerin. Udah gitu aja. Kalau Anda merespon salah, istrimu jadi tersinggung. Betul gak bapak-bapak? Nggak, bapaknya langsung ngangguk-ngangguk. Dijawab gak seneng, lalu kenapa lu cerita katanya gitu. Itulah perempuan ya. Nah kalau Jojo menanggapinya dengan bijaksana, maksud saya misalnya dengan diam dulu lalu
berpikir, lalu membuka pikiran saya ke arah gimana kalau kamu begini. Mungkin saya akan senang. Tapi karena selalu menyalahkan saya kesel. Ini gak ngerti duduk perkaranya main nyalain orang gitu kan. Nah saya mulai bangun tembok. Saya gak pernah cerita apapun sama suami saya. Apapun yang terjadi dengan hidup saya, Jojo itu seperti berada di dunia yang berbeda gitu. Akhirnya kami mulai gak punya komunikasi. Saya yakin di sini banyak yang gitu. Kalau tiap kali kita bicara selalu direspon dengan tuduhan, disalahkan, dan kemudian pertengkaran, waduh. Ini yang bikin komunikasi jadi berhenti. Kalau komunikasi berhenti, apa yang terjadi? Hubungan jadi renggang. Ada dua cara orang merespon kita. Yang pertama, kalau Anda salah bicara, mereka akan mengkonfrontasi Anda. Bertengkar dengan Anda. Contoh, kalau Anda ngomongin temanmu, ada tipe teman yang begini. Datengin kita dan bilang gini, lu ngomong apa di belakang gua? Cia. Lu ngomong gini ya? Wah langsung dikonfrontasi. Tapi ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua, kita salah bicara. Mereka terluka, tapi mereka diam. Lalu mereka mulai menjauh dari kita. Mereka bangun tembok. Jaga jarak. Orang-orang yang tidak suka konflik akan menjauh dan menutup pintu. Tapi orang-orang yang suka konflik, memang demennya berantem, akan menjadi musuh. Nah saya aslinya introvert. Suami saya ekstrovert. Saya kenapa bisa banyak bicara seperti ini di depan orang berani? Karena terbiasa. Aslinya kalau Anda kenal saya enggak gampang didekati. Duduk seruangan belum tentu bicara. Karena saya kaku gitu. Saya malu dan saya enggak tahu mau ngomong apa. Enggak bisa basa-basi. Jadi kalau saya konflik dengan orang introvert yang seperti saya akan menarik diri. Ya udah, gue nggak ngomong sama lu. Gue ngomong sama lu nggak bisa diajak ngomong, gue pergi. Dikasih tahu nggak bisa, 1 kali dikasih tahu nggak denger, 2 kali dikasih tahu nggak denger, 3 kali dikasih tahu nggak denger, gue nggak bakal ngomong lagi. Gitu tipenya. Ada yang kayak saya? Capek ngomongin orang terus. Nah, saya belajar semarah-marahnya kita, sekesal-kesalnya kita sama orang, kita tuh harus hati-hati memilih kata. Karena yang kita ucapkan akan sampai ke hati orang. Ada pepatah berkata, lidah tidak bertulang, tapi sanggup mematahkan hati orang. Amsal 26 ayat 22 berkata, seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Kita tuh kalau ngomong harus hati-hati, karena orang itu langsung nerimanya di hati. Amsal 21 ayat 23 mengajar kita begini, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Saya belajar ini. Kalau kita nggak mau punya banyak masalah, lebih baik jaga lidah. Udah nggak usah banyak ngomong. Kalau Anda punya kelemahan suka gosip, jangan banyak ngumpul sama tukang gosip. Karena firman Tuhan berkata dalam banyak bicara banyak pelanggaran. Nah saya ingin share secara cepat. Ada singkatan dari think. Before you speak, think. Sebelum Anda bicara, mikir. Nah singkatan dari think-nya akan saya bahas. T yang pertama, is it true? Apakah benar yang Anda ucapkan? Matius 5 ayat 37. Baca sama-sama yuk. Matius 5 ayat 37. Multimedia bisa bantu? Ya, 3, 2, 1. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan suka menambahi atau membumbuhi atau mengurangi perkataan atau cerita tentang orang lain atau tentang sesuatu. Mengubah kata adalah dusta.
Firman Tuhan berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Ada tipe-tipe orang yang sanguin, marketing banget ya, persuasif. Itu punya ciri khas, pinter jualan, pinter menawarkan produk. Kelemahannya adalah hiperbola atau tidak jujur. Suka membesar-besarkan. Beli bu, obat ini dijamin ibu langsing dalam 1 minggu. Padahal sebenarnya enggak gitulah. Obat apa yang bikin langsing 1 minggu? Enggak ada. Ada prosesnya. Nah ini hiperbola, membesar-besarkan. Memang itu karakter orang marketing persuasif. Suka membesar-besarkan cerita. Tetapi kata firman Tuhan, mengubah kata, menambahkan, mengurangi itu dusta. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ulangan 5 ayat 20 berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Is it true? Apakah benar yang Anda katakan? Jangan suka bikin cerita bohong. Saya paling pantang menceritakan sesuatu yang saya tidak yakin kebenarannya. Lebih penting Anda ngomong yang benar daripada Anda sok benar. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau orang menjebak saya dengan pertanyaan teologia yang serba susah, saya akan jawab, sorry, saya tanya suamiku dulu. Lah kan Bu Heni sekolah Alkitab, keahlian tiap orang kan berbeda. Saya katakan ini, kalau Anda tidak belajar berkata benar, Anda akan terbiasa berdusta kemana-mana. Ada orang-orang tuh yang suka membesar-besarkan, menambah-nambahi cerita supaya kelihatan meyakinkan. Ada tipe orang yang gini, sebenarnya itu cerita orang lain, tapi dia bisa ceritakan itu seolah-olah itu cerita dia. Makanya waktu khotbah, kenapa yang saya angkat itu hidup saya dan cerita sehari-hari kehidupan saya dengan staf, dengan teman, dengan siapapun gitu ya, dengan suami, dengan anak. Karena saya nggak bisa ngarang cerita. Ketika saya berdiri di mimbar, Roh Kudus itu taruh di hati saya ceritakan ini. Satu kali saya khotbah, pernah saya tidak mau ceritakan. Karena menurut saya cerita itu memalukan untuk diceritakan. Karena mimbar kan publik, apalagi YouTube. Saya tahan, saya nggak mau ngomong. Apa yang terjadi? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Seperti buntu, nggak ada yang keluar. Semakin saya lawan Roh Kudus, saya nggak bisa ngomong. Akhirnya saya pasrah, saya cerita. Saya nggak bisa dongeng, itu kelemahan saya. Kalau anak tidur suka minta diceritain. Anak saya bilang gini, Mami tell me a story. Saya lihat di film-film orang bisa cerita ini sama anaknya dongeng-dongeng gitu ya. Saya nggak bisa. Jadi saya cerita tentang hidup saya. Suatu hari ada anak kecil, dia begini. Terus anak saya langsung bilang gini, Mami is that you? Saking nggak bisa dongeng gitu. Dengar baik, saya belajar bahwa berkata benar itu penting. Memang kelihatan bodoh sometimes buat orang-orang. Tapi buat saya itu firman Tuhan. Ya bilang ya, enggak bilang enggak. Sekalipun kita akan kena masalah. Jangan jadi orang yang suka bikin alasan. Kenapa kamu terlambat? Tadi digigit kucing. Tadi jari saya ini keseleo. Beneran saya pernah punya staf yang setahun telat 100 hari. Alasannya gak masuk akal. Tadi becek jadi saya keserimpet jatuh Bu Eni. Terus kaki saya digigit anjing. Macem-macem. Kalau kita salah, akui aja kesalahannya. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Lihat baik. Orang tuh kalau bijak, dia ngomong tuh perkataannya bermanfaat.
menginspirasi orang, menajamkan, mengarahkan orang. Orang jadi ngerti, oh dia salah, dia harus berubah. Tapi orang yang bebal mencurahkan kebodohan, udah gak ngerti, sok tahu gitu kan. Hati-hati karena perkataan Anda menunjukkan siapa Anda. Orang yang bijaksana tuh gak sembarangan bicara. Orang yang bebal, semua yang keluar dari mulutnya gak berguna. Sebelum kita ngomong, tanya, berguna gak omongan saya? Yang berikutnya, sebelum Anda ngomong, bertanyalah pada dirimu, THI sekarang I. Is it inspiring? Apakah menginspirasi? Apakah perkataan Anda membangun atau melemahkan? Amsal 10 ayat 21 berkata gini. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Amsal 10 ayat 21. Apakah kalau kita ngomong itu orang terinspirasi atau orang malah terprovokasi? Apakah omongan Anda menginspirasi atau memanipulasi? Ada orang-orang yang bikin Jakarta jadi huru-hara. Kenapa? Karena provokator. Mereka bikin masalah, memicu huru-hara. Amsal 29 ayat 8 bilang marah, pencemooh, orang yang suka bikin gara-gara, bikin kacau kota, tapi orang yang bijak justru meredakan amarah. Coba, apakah ngomongan, ada seorang pendeta di Australia, dia ngomong sama mertua saya, Bu, itu Jojo sama Henny udah bisa ngasih duit belum ke ibu katanya gitu. Terus mertua saya bilang, oh enggak, anak saya kan saya kerja. Tapi omongan si ibu ini provokasi gitu. Kami di Indonesia sedang membangun hidup. Enggak nyusahin orang tua aja udah bagus kasarnya gitu. Kami hamba Tuhan, hidup dengan iman. Orang tua juga enggak berkekurangan, mereka juga mengerti. Sebenarnya nggak ada masalah. Tapi gara-gara omongan si pendeta ini, anak laki-lakinya nggak bisa kasih dia apa-apa, intinya kan gitu. Kadang-kadang kita harus hati-hati bicara. Jangan sampai omongan kita bikin masalah. Orang rukun-rukun damai-damai karena kita kurang kerjaan, kurang pinter, kita bikin orang lain bertengkar. Istri sama suami rukun-rukun. Kita yang pengen cari tahu, istri lu bisa apa tuh? Kok nganggur tiap? Ada yang bilang, suaminya pergi terus tuh jarang di rumah. Saya bilang gini, sibuk tanda produktif. Jarang di rumah. Jarang punya waktu buat saya sama anak-anak saya. Kerja terus, cari duit. Cari duit. Saya bilang gini, suaminya suka main judi? Enggak. Suaminya suka minum? Enggak. Suaminya suka shopping? Enggak. Jadi ibu biar suruh dia kerja. Kalau dia nganggur dia malah jajan kemana-mana. Lihat orang yang jalan-jalan di mall. Dari gak pengen beli apa-apa pulang nenteng, bener gak? Saya paling takut ke mall. Karena kalau saya ke mall pulang bawa apa gitu. Namanya perempuan. Tujuannya beli cabai. Pulang bisa bawa odol, bawa sabun, bawa segala. You know. Coba saya memprovokasi. Ini kan menginspirasi supaya istrinya lihat positifnya, betul nggak? Coba saya provokasi. Iya ya, kok gitu ya? Cinta uang suaminya. Kok nggak punya waktu sama keluarga ya? Wah, jangan-jangan ada main gila sama sekretarisnya. Wah, parah. Itu provokasi, manipulasi. Kalau di sebuah komunitas atau di kantor, selalu ada gosip di antara karyawan. Ini Amsal 22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran. Dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Ketika ada konflik atau pertengkaran, pasti ada satu provokator. Ada tukang gosip pencemooh di tengah-tengah situ.
Sebenarnya masalah tuh terjadi cuma karena 1-2 orang. Tinggal picu semua langsung rame. Ayo sebelum ngomong mikir, apakah omongan kita tuh menginspirasi? Yang keempat, yang berikutnya. Apakah is it necessary? Apakah omongan kita perlu diucapkan? Gak semua hal perlu diucapkan. Kalau melemahkan orang lain, untuk apa? Kalau merusak hubungan orang lain, untuk apa? Kalau melukai orang, untuk apa? Kalau gak berguna, untuk apa? Contoh tadi saya udah sebut, mengadu domba orang lain. Merusak hubungan menantu dengan mertua, merusak hubungan anak dengan orang tua, merusak hubungan suami dengan istri. Bahkan nih, mamah papa yang punya menantu. Ini demi cintaku padamu, ku sampaikan. Kalau Anda ingin disayang sama anak-anak dan menantu, jangan suka ikut campur. Omongan mertua nih kadang bikin anak ribut. Bijaksana. Kadang-kadang omongan yang gak penting gak usah di ngomongin. Saya belajar. Jangan sampai mama tuh komen, istri kamu kok gini, istri kamu tuh gitu. Contoh, ada anak-anak cowok ini yang sangat dekat sama mamahnya, sayang sama mamahnya. Ya, baik, itu baik sekali. Saya ancung jempol, saya juga pengen Excel begitu. Tapi kalau sudah nikah, istri dan suami itu satu. Tapi mama mertua mulai, sini kamu ke rumah mama, sini makan sama mama. Ikut campur terus, anaknya diempet terus. Ini udah punya istri. Mama mulai ikut campur, itu istri kamu, jangan dibiasain. Jangan kasih duit banyak-banyak. Istri kamu jangan begini, jangan begitu. Akibatnya apa? Ada satu pendeta di satu kota, saya tidak sebut. Mamanya suruh dia tinggalin istrinya. Bayangin. Saat itu istrinya sedang hamil. Istrinya telepon saya nangis. Dia bilang, Bu Heni, saya dikunci pintu dari luar. Saya kaget. Siapa yang kunci? Suami saya. Disuruh mamanya katanya. Saya lagi hamil Bu Heni. Dia bilang, saya enggak lagi hamil. Saya lagi hamil Bu Heni, saya dikunci di luar. Suami saya enggak terima saya masuk Bu Heni. Mamanya suruh dia usir saya. Bayangkan. Perkataan, salah bicara jadi masalah. Saran saya, kalau sudah senior, yuk jadi teladan yang menginspirasi. Jangan terlalu cerewet, ngomong yang gak penting. Ngerusak hubungan anak sama suami istri, buat apa? Perlu gak saya diomongin? Firman Tuhan berkata, jangan ngomong yang sia-sia. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jangan ngomong terakhir. K yang terakhir, think. Yang terakhir K, is it kind? Apakah baik? Perkataan yang baik itu membangkitkan semangat dan memulihkan hati orang. Katakan amin. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Yuk jangan melemahkan orang lain dengan perkataan kita. Pastikan perkataan kita tuh perkataan yang baik, yang bikin orang tuh semangat bukannya khawatir. Jangan nakut-nakutin orang kanan kiri. Lu tahu nggak? Ini bakal jadi tahun yang sulit loh, tahun yang gelap loh. Aduh gimana ya ke depannya? Masya ampun, hidup mau dibawa kemana ya? Ngapain sih? Bikin orang takut. Gak membangun. Is it kind? Jangan bercanda yang berlebihan sampai Anda merendahkan orang. Jangan bully orang dengan perkataan Anda. It's not kind. Amsal 26 ayat 18. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, I'm just kidding. Aku hanya bersenda gurau. Jangan diambil hati loh, gue cuma bercanda. Saya mau udah capek diledekin orang. Dibilang gendut lah, dibilang hamil lah, macam-macam. I'm telling you, don't bully people dengan perkataanmu.
Gak berguna, gak membangun, gak baik. Buat apa? Leave them alone. Ada orang yang kekurusan, Anda bilang kayak tiang listrik lo, biarin. Emang nyusahin lo? Udah jangan kepo. Be nice to people. Bisa gak kita lebih nice sama orang lewat omongan kita? Bisa gak sih kalau pulang ke rumah itu bukan lontaran-lontaran kata-kata yang gak enak yang dikeluarkan, tapi kita nice sama orang rumah. Halo, udah makan belum? Keren banget kamu hari ini, rambutnya rapi gitu kan. Dikepang jua, awet muda. Gitu dong kalau ngomong. Jangan dikit-dikit tambah gendut loh. Saya pernah ceritakan saya lagi makan enak-enak, saya kan suka makan pakai tangan. Orang ketemu saya ngomong apa? Makan udah kayak kuli. Urusan gue. Kenapa lu yang sewot? Gue yang suka makan pakai tangan, makan juga gak minta sama lo gitu kan ya. Saya kebetulan males debat orangnya. Saya kalau udah dijahatin orang, saya cuma ngelirik, gue pergi. I don't want to talk to you, gitu gue. Jadi kalau kita mau ngomong, tuh nanya gitu loh, omongan lu bagus gak sih? Buat apa sih ketemu orang terus bilang gini, itu rambut udah kayak pot bunga. Tinggal dikasih anggrek kanan kiri ya gitu. Kasih duit dong suruh gunting rambut. Gitu dong. Bener gak? Itu kacamata gak cocok. Lu udah kencek-kencek. Lu beliin dong. Kenapa sih mulut suka jahat aja sama orang? Heran ya. Kalau bercanda-bercanda sama suami istri sih boleh. Tapi yang saya lihat orang suka bully teman dengan kata-kata yang gak baik. Yang gemuk selalu jadi sasaran. Lihat aja. Betul gak? Gue ngerasain. Jangan bicara kotor. Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Saya akhiri. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Pengen gak hidup bahagia? Pengen gak lihat hari-hari baik? Ayo jaga mulut kita. Dari ucapan yang jahat, dari ucapan yang menipu. Yuk, think. Pertama apa? Is it true? H, is it helpful? I, is it inspiring? N, is it necessary? K, is it kind? Yang mau lakukan firman Tuhan katakan amen.